Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya. Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di area pameran, Udin dan teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buat Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong, santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lark dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal ini yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Setelah membaca teks tadi, sekarang dilanjutkan dengan jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks pada buku bahasa Indonesia kalian. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo?
Apa pengalaman belajar yang diperoleh Penny? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke area pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Kemudian tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkungan ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasil dalam bentuk pikiran, peta pikiran. Jadi kalian buat peta pikiran seperti berikut yang berisi tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Kalian buat pada buku IPS kalian. Kemudian, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Jadi contohnya ini cenderamata yang dipegang oleh Edo yang dapat ditempelkan pada pintu kulkas. Jadi cenderamata tersebut mengandung magnet. Kemudian kita akan mempelajari magnet. Apa kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Tuliskan hasil diskusimu atau hasil yang kamu pikirkan pada buku IPA kalian. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Di sini kalian membuat 5 pertanyaan tentang magnet. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan magnet yang telah disediakan oleh gurumu. Di sini ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum. Kemudian ada magnet ladam dan magnet lingkaran. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Apa saja jenis magnet yang kamu ketahui? Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Kemudian jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang dibuat magnet. Saat ini banyak teknologi menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Untuk kutub-kutub magnet, semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S.
Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet, singkatan dari north dan yang berarti utara, sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari south yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Apa itu formulir pendaftaran? Apa kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan anggota keluarga di rumah atau bisa mencari informasi dari internet atau majalah-majalah. Kemudian tulis kesimpulanmu dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi. Kemudian amati dan baca contoh-contoh formulir tersebut. Untuk formulir A, yaitu formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Di sini ada tentang identitas diri, nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar, jenis lomba yang akan diikuti, dan tanda tangan. Kemudian ada catatan, yaitu formulir yang harus ditandatangani diserahkan kepada panitia di masing-masing stand. Untuk formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, berisi tentang 1. Identitas diri, berisi tentang nama lengkap, umur, kelas, dan nomor induk siswa atau NIS. Kemudian 2. Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Untuk pilihan 1 dan pilihan 2, kemudian tanda tangan. Catatan, formulir yang ditandatangani diserahkan kepada guru kelas. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Jadi kalian cari clue-clue yang sama pada kedua formulir tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Apa tujuan dari formulir A? Apa tujuan dari formulir B? Mengapa formulir itu kita butuhkan? Kapan kita mengisi formulir? Dan apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir tersebut? Buatlah kesimpulan tentang dua formulir yang sudah kamu amati tadi. Kemudian tuliskan di bukumu. Demikian pembahasan kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.